Horas, salam reformanda, Masiha Holongan. Saudara-saudara, Rasul Paulus berkata, "Jika kita menderita bersama Kristus, kita akan dimuliakan bersama dengannya. Oleh sebab itu, barang siapa yang ambil bagian dalam penderitaan dari penebus, kita akan menikmati kepastian pengharapan dari kemuliaan yang telah dijanjikannya." Kita patut memuliakan salib Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalamnya keselamatan, hidup, dan kebangkitan kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, tataplah keluarga ini dengan kebaikan, kiranya kemurahan-Mu melihara tubuh kami dan menjaga jiwa kami. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus, Anak-Mu yang tunggal. Amin. Diamlah Engkau ya Tuhan bersama dengan kehadiran-Mu bersama kami. Jauhkanlah tipu daya iblis dari kami, dan peliharalah kami dalam damai. Berkat-Mu kiranya senantiasa tinggal atas kami. Kami mohon di dalam Yesus Kristus Anak-Mu. Baiklah kita memuji Allah. Syukur bagi Allah. Lukas 23 ayat 44-49. Ketika itu, hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku," dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti Dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Demikianlah firman Tuhan. Renungan. Banyak kejadian supernatural muncul ketika Yesus mati. Yang pertama adalah kegelapan yang menutupi semua negeri dari tengah hari sampai pukul 3 sore. Kegelapan ini menunjukkan penghakiman Allah ketika Yesus dihukum untuk dosa-dosa seluruh dunia. Pada pukul 3 sore, mujizat kedua terjadi di bait Allah. Tirai yang memisahkan dua ruangan di bait Allah terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Tirai menggambarkan keterpisahan kita dari Allah karena dosa-dosa kita. Sepanjang perjanjian lama hanya seorang yang dapat memasuki ruang Maha Kudus, yaitu Imam Agung. Tetapi sekarang Anak Allah Imam Agung kita telah merobek penghalang yang membagi kedua ruang itu. Pada saat yang sama, Yesus berteriak dengan lantang, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Yesus ingin semua orang mendengar kepuasan dan sukacitanya karena damai Allah bersamanya. Sekarang telah mengalahkan semuanya. Sekarang Yesus telah menyelesaikan misinya, maka Yesus menyerahkan rohnya ke dalam tangan Bapanya. Kemudian mujizat ketiga terjadi. Tiba-tiba setelah teriakan Yesus mati, kepala pasukan Romawi tahu bahwa penjahat yang disalibkan tidak mati dengan cara ini. Paru-paru mereka perlahan-lahan dipenuhi cairan.
dan pada akhirnya mereka akan kekurangan udara. Tidak ada kemungkinan bagi yang disalibkan untuk berteriak suara lantang sebelum mati seperti yang dilakukan Yesus. Dengan mempertimbangkan kegelapan yang tidak biasa, cara mati Yesus yang tidak biasa, dan penderitaan yang tidak adil, kepala pasukan itu berkata, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Berdoa. Ya Tuhan Yesus, ketika Engkau menyelesaikan perjalananmu di dunia, Engkau menyerahkan Roh-Mu ke dalam tangan Bapa. Anugerahkan kepada kami kepercayaan bahwa kami aman di tangan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Amin. Ya Tuhan yang Kau tanggung, yaitu salahku, dosaku telah Kau gantung di kayu salibmu. Kasihani daku yang harus dicela. Ampunilah hamba-Mu, beri anugerah. Marilah kita berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya Allah yang Maha Kuasa dan penuh belas kasihan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus memberkati dan memelihara kita. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.